Woi, gabut yuk! Balik lagi bareng Araview yang kali ini bakalan ngebawain film tahun 2021 yang berjaya di era 80-an hingga awal 2000-an ini. Pebasket yang berulang kali memenangkan posisi MVP ini akan berhadapan dengan temennya Iron Man, Don Cheadle dalam Space Jam: A New Legacy. Sebelum Ara mulai, boleh dicolek dulu tombol subscribe-nya dong kawan. Oke, makasih guys. Now let the story begin. Diawali dengan LeBron kecil yang kena tegur pelatihnya akibat gak fokus sebelum turun lapangan. LeBron muda mengukir banyak kemenangan. The 2012 NBA. 2 seconds to go. James, a buzzer. Dengan dukungan sang ibu, kiprah LeBron di dunia basket semakin bersinar. Kini LeBron sudah berkeluarga dan dikaruniai 2 orang putra dan 1 orang putri. Wow, lain ya guys ya. Aset milik atlet di luar negeri bener-bener bikin silau mata. Kayaknya si adik gak terlalu minat sama basket ya. Saat akhirnya kakak berhasil ngebujuk Dom main dan bercanda. Lah, bapaknya dateng dong. Dom jelas kena tegur karena sikap main-mainnya barusan. Tapi Kanjeng Mami ngingetin kalau Dom gak butuh pelatih, melainkan membutuhkan sosok seorang ayah. Wah, baru berumur 12 tahun, Dom menunjukkan bakat luar biasa dengan berhasil membuat gamenya sendiri. Game basket yang ia rancang dengan karakter serta skill khusus yang diajarkan oleh sang ayah. Dom juga ngincer camp desain game yang sayangnya bertepatan dengan camp basket yang dijadwalkan sang ayah. Ayo, untung gerakan tangan Dom cepet ya. LeBron berusaha bonding dengan ikut memainkan game karya sang anak. Ya, sayangnya game itu ngebug dong dan karakter Dom terhapus. LeBron menyemangati anaknya dan juga mengajak Dom untuk ikut dengannya ke pertemuan bersama Warner Bros besok. Well, yang tidak diketahui LeBron adalah bahwa pertemuannya besok adalah janji temu yang diprakarsai oleh Algorithm, algoritma di balik server raksasa milik Warner Bros. AI yang bosan hidup dalam bayang-bayang itu hendak memanfaatkan sosok sang raja untuk mendongkrak pamornya agar seluruh dunia mengakui keberadaannya. Singkat cerita, LeBron, Dom, serta Malik duduk di tempat itu dan mendengarkan presentasi karya OG. Ekspresi LeBron kayak nggak bagus ya. Nah, kan bener. LeBron menolak gagasan OG yang hendak menjadikannya bintang film karena ia hanyalah seorang pebasket. Malah Dom yang excited masa. Ada dasar bocah. Di tengah meeting yang udah awkward itu, Dom malah ngejatuhin bom buat sang ayah. Ia menolak mengikuti camp basket karena hendak mengikuti E3 Camp Game Design. LeBron mengejar sang anak dan meninggalkan Malik di tengah situasi yang makin awkward. Sabar ya Malik. Sedangkan OG yang ditolak sakit hati karena LeBron mengatakan idenya adalah ide terburuk sepanjang masa. Ia pun menyabotase lift yang mereka naiki, sehingga kini ayah dan anak itu malah tiba di lantai server. Dom yang clueless dengan seenak jidat masuk ke dalam jebakan OG. What in the... Priceless! Begitu pula dengan LeBron yang reaksinya jauh lebih normal ya dari sang anak. Gak sadar kalau dirinya jadi sandera. Dom manut sama OG, sedangkan LeBron kini harus menghadapi tantangan OG untuk battle basket. Menang dan berhasil pulang bersama sang anak atau terperangkap di tempat itu selamanya. Gak sempat mikir lagi, LeBron dikirim oleh OG menuju dunia bawah. Wait, bukan underworld ya guys ya. Tapi menuju dunia kartun di mana ia bertemu secara langsung dengan tokoh favoritnya semasa kecil dulu.
Coach. Wah, ternyata musuh mereka sama. Bugs menceritakan bagaimana AI itu mempengaruhi semua orang di dunia Toon untuk mengeksplorasi server First yang luas, dan kini tinggallah ia sendirian di tempat itu. Tanpa buang-buang waktu, LeBron mengajak sang kelinci untuk membantunya menemukan tim basket sebelum ia kehabisan waktu. Bugs dengan kreatif mendapatkan kendaraan gratis. Caranya gampang nih, tinggal pancing Marvin the Martian dan UFO pribadi pun siap Well, dipakai. we'll just get back in our ship and out. You have made me very angry. Then James T. Bunny, intergalactic space. Bersama Bugs, LeBron dibawa berkeliling dunia untuk merekrut tim basketnya yang terdiri dari para manusia super. Well, tapi si kelinci punya versi lain nih dari list tersebut. Super Ducks alias Daffy Duck serta Porky menjadi yang pertama dalam list Bugs. Setelah mereka membuat kekacauan di sana-sini, satu persatu tim itu mulai terkumpul. Tentunya mereka bukan tim yang diharapkan oleh LeBron ya. Check her Twitter. Abuela, let's. Hiya! Merasa nggak punya pilihan lain, LeBron meminta satu pemain yang betul-betul bisa bermain pada Bucks. Jawabannya? Tentunya sosok Lola Bunny yang sedang mengikuti tantangan terakhir dari Wonder Woman. Listen, I know it's been a while. Hey Lola, we need your help. Gara-gara Bucks dan LeBron, Lola gagal menyelesaikan tantangan itu tepat waktu. Tapi ternyata ia dinilai layak untuk menjadi seorang Amazon karena sikap terpujinya tadi. Keberadaan Lola menyempurnakan tim Bucks dan mereka pun berangkat meninggalkan tempat itu menuju dunia Toons. Wah, ternyata nggak cuma Bucks dan LeBron yang sibuk dengan perekrutan nih. OG memperdaya Dom untuk mengupgrade dirinya serta terlibat langsung dengan pertarungan melawan sang ayah. Nggak hanya itu, kode game Dom pun dicuri dan anak itu dengan kreatif membuat kombinasi mengerikan antara para pebasket ternama dengan hewan-hewan ini. Duh, jadi apalah itu tim OG? Keren sih, tapi kok ngeri ya ngebayanginnya? Vibes-nya langsung lain ya begitu nyampe di tim Toons. Meski Lola sudah mendemonstrasikan cara bermain yang benar, bahkan ketika LeBron yang menjadi pelatih mereka, tim Toons dipenuhi oleh kesenangan dan jokes yang menjadi ciri khas mereka. This isn't real basketball. Malik yang kehilangan LeBron serta anaknya berusaha meminta bantuan security untuk menemukan mereka. Dan kini nggak punya pilihan lain selain mengatakan yang sejujurnya pada kanjeng mami yang dari tadi nelpon terus. Atas perintah LG, Pete mengirim cuitan dengan memakai akun LeBron. Tweet yang diterima mereka memungkinkan sang istri melacak HP LeBron dan disinilah mereka berada. Tepat sebelum tiba di dunia Toons, Lola berjanji bahwa mereka akan merebut Dom kembali. Finally, I shall get my... Sempat terjadi perdebatan di antara Bucks dan LeBron karena cara kepemimpinan yang berbeda. Sementara perdebatan itu terjadi, mereka kehabisan waktu dan lapangan yang baru tiba di dunia Toons. Tentunya bersama dengan sang AI yang membawa perubahan bagi para Toons serta mengembalikan wujud asli LeBron. Dunia itu bergemuruh di saat seluruh penghuni server First memenuhi tempat itu dan menjadi penonton. Where's the other half of the quad? Gak cukup sampai situ, seluruh orang yang menerima undangan pun ditarik masuk ke dunia Toons. Lengkap dengan Ernie Johnson serta Lil Ray sebagai komentator.
Untuk menutup undangan itu, Algie menyiapkan kejutan bagi LeBron dengan menyeret keluarganya ke bangku penonton. Darius mengingatkan bahwa game ini merupakan game dom dan tampak mengkhawatirkan sang ayah. Ya, si Malik ketinggalan. Sebagai MC yang baik, Algie menyambut para penonton dan membacakan peraturan saat itu, yakni menang dan kembali ke kehidupan masing-masing, atau jika sampai Toon Squad kalah, maka mereka semua tanpa terkecuali akan tinggal dan menemaninya di server first untuk selamanya, dan juga penghapusan Toon Squad. Dengan itu, Algie memperkenalkan timnya, The Goon Squad, yang terdiri dari White Mamba, Wildfire, Arachnica, The Bro, dan terakhir sang kapten tim, The New Dominic James. Kanjeng Mami teriak manggilin Dom, meski Darius berkata kalau kayaknya Dom gak akan bisa denger deh. Dom masih beranggapan bahwa ayahnya berlebihan dan Algie merupakan sosok baik hati yang mengajak mereka bermain bersama. Sang istri menguatkan LeBron untuk memenangkan pertandingan ini agar dapat membawa pulang kembali anak mereka. Tim Toons dibuat cengok dengan penampilan Regu Goon yang memiliki kemampuan abnormal. Mereka juga memimpin permainan berkat nilai tembakan bergaya yang mendapat bonus nilai. Belum lagi Arachnica yang terus mencetak angka dengan keenam tangannya dan membuat LeBron melihat burung di kepalanya. Bucks berusaha mengingatkan agar mereka berpikir di luar nalar karena permainan yang unik ini. Tapi LeBron masih berkeras agar Toon Squad jangan membuat kegilaan. 3-pointer? Oh, yes! Dih, parah. Masa digeser sih keranjangnya? Buckets. LeBron berusaha keras untuk mengejar ketertinggalan mereka. He wants to go coast to coast. Tapi Toon Squad dibantai habis nih dengan skor 752 dan 37. Lebih parahnya lagi, kini Dom diganti dengan kartu as Algie, yakni Kronos. Sang pemain yang memiliki kemampuan memanipulasi waktu. LeBron semakin terpukul setelah melihat tawa sang anak yang begitu lepas. Lola berusaha mengangkat semangat mereka, tepat saat Sylvester menemukan Michael Jordan di kursi penonton. Come on, man. Yeay, itu sih sepupunya si Anabul hitam. Jordan berusaha menyemangati mereka, tapi sayangnya nggak berhasil nih. Perdebatan di antara Toon Squad memanas sampai akhirnya Lola menyerah dan berkata bahwa mereka sudah berusaha sebaik mungkin untuk menjadi seperti LeBron. Ucapan Lola menyadarkan pria itu sehingga kini ia memiliki rencana baru yang melibatkan Bucks sebagai pemimpin tim. Toon Squad kembali dengan energi baru serta keahlian khusus para Toons. Hey, they may be down like a... Wow, dengan kekocakan itu Toon Squad mulai menyusul. Oh, what a no-look pass! Giving new meaning to suspended from the game. Asik, Porky membabat mereka dengan rapnya di ronde bonus. That's all, folks. Membuat Algie auto ngamuk. Sehingga kini Dom mulai menyadari obsesi aneh Algie. This one... Ia pun terpesona saat terjadi hujan bola yang bercampur sang Coyote. Dame kembali dimasukkan dan Granny dengan yakin mampu menghadapinya. Dan inilah pertarungan abad ini.
mengalahkan Kronos. Seluruh penonton heboh saat LeBron memangkas selisih poin mereka. LeBron James, a monster jam. Kegembiraan itu membuat Dom mulai tertarik pada kubu sang ayah dan tentunya membuat OG luar biasa ngamuk, bahkan menyalahkan Dom habis-habisan. Dom auto bingung karena sang ayah yang tiba-tiba berhenti saat berhadapan dengannya. Brown ternyata meminta maaf karena tidak melihat potensi mengagumkan Dom selama ini. Ia juga mengungkapkan betapa pentingnya dan istimewanya keberadaan Dom dalam hidupnya. Tak lupa ia juga mengungkapkan betapa ia menyayangi anak keduanya itu. OG menghentikan hal itu, tapi jelas membuat Dom sepenuhnya berbalik dari sang AI menuju kubu ayahnya. Bienvenido, señorito. Somebody get him a New Jersey. OG yang marah kini turun ke lapangan dan menjadikan dirinya sendiri sebagai kapten tim. Di bawah pimpinan OG, Goon Squad menjadi lebih mematikan dan berbahaya. Bahkan LeBron tak dapat memblok OG. Time out. Oh, brother. Si pintar Dom teringat dengan glitch yang ada di gamenya saat melakukan gerakan spesial sang ayah. Jika gamenya rusak, ia yakin kalau OG akan kehilangan kendali. Sayangnya, siapapun yang melakukan glitch itu akan terhapus seperti karakter miliknya. LeBron menghentikan perdebatan itu dan berkata bahwa ia yang akan melakukannya. Sisa waktu 10 detik lagi membuat situasi semakin tegang. Tanpa diduga, Bucks mengambil alih bola dan membuat seluruh tim Goon nge-glitch.